Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. Pembelajaran yang pertama yaitu meyakini bahwa tata krama, sopan santun dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu. Dan yang ketiga memahami pentingnya perilaku tata krama, sopan santun dan rasa. Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, yakni yang pertama kata tata. Tata yang bermakna aturan, adat, norma, atau etika. Yang kedua berasal dari kata krama yang bermakna sopan santun, yang terdiri dari perilaku dan bahasa yang santun. Dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah aturan tingkah laku berdasarkan nilai norma dan etika kesopanan, baik dalam perbuatan ataupun perkataan. Tata krama adalah semua sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku yang halus dan baik, santun dalam berkata dan santun dalam perbuat. Kemudian malu adalah menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan kotor, perbuatan tercela, dan dari perbuatan yang hina. Malu merupakan sifat terpuji yang merupakan benteng dari perbuatan-perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya malu itu bagian dari iman, dan iman ada di surga. Sedangkan perkataan keji itu dari perangai yang kasar, dan perangai yang kasar ada di neraka. Hadis riwayat Ahmad, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam bersikap. Dalam bersikap, hendaknya ada yang harus kita perhatikan untuk menjaga kenyamanan dan kesinambungan antara orang tua dan anak-anak, antara teman sebaya, dan antara yang lebih tua dengan yang lebih muda. Kita perhatikan apa saja yang hendak dilakukan untuk bersikap baik itu. Yang pertama yaitu menyapa dengan ramah dan hormat. Kemudian mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah ataupun bepergian. Tidak berjalan membelakangi mereka yang lebih tua. Tidak meninggikan suara, utamanya ketika berhadapan dengan mereka yang lebih tua. Kemudian yang kedua yaitu tata krama berkomunikasi di media sosial. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu hindari penyebaran sara, suku, agama, dan ras. Hindari pornografi dan aksi kekerasan. Cross-check kebenaran berita yang diterima dan yang akan disebarkan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi di media sosial. Kemudian yang ketiga, tata krama dalam lisan. Saat berbicara, bicaralah yang baik-baik dan jangan berdusta atau berbohong. Melihat wajah lawan bicara, menunjukkan sikap antusias saat berbicara,
tidak memotong pembicaraan orang lain, berusaha untuk menghindari perdebatan, hindari untuk berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang keempat, tata krama berpakaian. Dalam Islam, cara berpakaian bagi perempuan ataupun muslimah dan muslim itu sudah diatur sebaik mungkin. Kita lihat berpakaian bagi seorang muslimah. Yang pertama yang diperhatikan adalah menampakkan muka sahaja. Muka sahaja di sini artinya tidak melihatkan wajah yang cemberut ataupun tidak enak dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua yakni melabuhkan tudung atau memakai kerudung menutupi dada. Kerudung berfungsi untuk menutupi aurat, bukan hanya sekedar menutupi rambut saja. Yang selanjutnya yaitu menutupi hingga pergelangan tangan. Dan pakaian tebal, longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Kemudian cara berpakaian bagi seorang laki-laki atau seorang muslim. Yang pertama yaitu tidak terlalu tipis dan ketat. Kemudian menutupi aurat antara pusat dan lutut. Dan yang ketiga, pakaian tidak menyerupai perempuan. Jadi berpakaian menurut Islam itu harus menutupi aurat, bukan hanya sekedar indah saja. Aurat bagi kaum muslimin, muslimah yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat bagi laki-laki yaitu pusat hingga ke lutut. Kita lihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Quran surat Al-A'raf ayat 26. Sesungguhnya semua pemahaman datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita belajar, setiap kali kita menuntut ilmu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepandaian, keberhasilan, kecerdasan itu dan pemahaman akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan tingkatkan rasa syukur, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.